Bab 1, di Markas Marinir, Marineford. Di Markas Marinir, Marineford. Anda dapat melihat sejumlah besar rekrutan markas besar berlari dan berlatih di lapangan yang luas. Sekelompok rekrutan terpisah satu sama lain dan terus memperlebar jarak dengan yang lain di belakang. Bagaimana cara mengejar mereka? Pikir seorang pemuda tampan. Sambil melihat ke depannya, Luoya membuat ekspresi lelah. Bahkan sekelompok rekrutan marinir pun mengejar, lelucon ini keterlaluan. Baru sebulan yang lalu, Luoya menemukan dirinya secara misterius di dunia One Piece. Ia juga menjadi keponakan pahlawan Laut Monkey, Degarp, yaitu Paman Luffy. Ini adalah 11 tahun setelah zaman bajak laut yang hebat. Luoya sangat takut ketika dia tiba di sini, yaitu tidak mengherankan, lagi pula jika kamu tiba-tiba menemukan dirimu di dunia lain, tiba-tiba semua orang akan merasa takut. Dunia One Piece adalah dunia favoritnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia memikirkan kemampuan buah iblis dan pedang yang dapat memotong gunung dengan sangat mudah. Baiklah, Luoya pikir ini adalah awal yang sempurna, lagi pula dia adalah keponakan Garp. Dia dekat dengan orang-orang terkuat di dunia. Tetapi siapa yang mengira bahwa hanya 2 hari setelah tiba di sini dia akan dilempar ke kamp pelatihan Marineford. Awalnya Luoya tidak senang pergi ke kamp pelatihan marinir. Ia memperkirakan bahwa tidak semua orang di sini tahu tentang Rokushiki. Namun permasalahannya adalah mereka tidak memahaminya sebanyak Luoya, meski begitu mereka semua lebih kuat darinya. Yang lain sudah di sini selama sebulan, bahkan meskipun dia bekerja keras untuk mengejar ketinggalan, tetap saja sulit melakukannya. Hal ini membuat Luoya tidak berdaya. Ini markas besar marinir, di kamp ini hampir semua rekrutan adalah elit. Laksamana seperti Kisaru dan Akainu semuanya memulai dari kamp pelatihan ini. Memikirkan hal ini, Luoya merasa bebannya berat, dia juga merasa tidak berdaya. Hanya saja, kalau dia tidak bisa menonjol di perkemahan pelatihan ini, dia memperkirakan kalau dia keluar dan berhadapan dengan bajak laut biasa dia akan ditampar sampai mati jadi Luoya berpikir untuk berhenti. Kenapa dia tidak memiliki konstitusi des? Kenapa dia tidak mewarisinya? Apakah karena dia bukan kerabat darah langsung? Dia sekarang adalah sepupu besar Monkey, The Dragon. Namun di masa depan, pemerintah akan menghadapi pasukan revolusioner. Garp mengejar Raja Bajak Laut, Roger yang terkuat di dunia, ada juga Luffy, keponakan Luoya, protagonis asli di One Piece. Catatan, mungkin Luffy sekarang berusia 6 tahun. Masing-masing dari mereka begitu luar biasa. Dengan latar belakang seperti itu, tidak heran Luoya merasa sangat tertekan. Lagi pula, marinir, bajak laut, dan pasukan revolusioner memiliki kekuatan yang besar. Lebih jauh lagi, bahkan rekrutan biasa lebih kuat darinya dan mungkin suatu hari mereka akan mulai menggertaknya untuk melampiaskan amarah. Bahkan markas besar marinir tidak sepenuhnya aman, selain itu, jika dia ikut perang di masa depan, dia akan mati saja, jika suatu hari terjadi sesuatu yang salah, dia akan mati. Dia merasa sangat dirugikan. Dia menggelengkan kepalanya sambil mencoba melupakan semua kekacauan ini. Hal-hal tersebut di masa mendatang, biarkan saya berkonsentrasi pada pelatihan dan menjadi lebih kuat. Ia merasa sangat berat setelah latihan selesai. Luoya duduk dan memejamkan matanya. Ia tetap seperti itu selama beberapa saat. Ia mulai melihat ruang yang kabur. Di tengah-tengah ruang itu, dia dapat melihat dengan jelas sebuah pedang tergantung di udara. Itu ada di dalam kepalanya. Seperti ini setelah jiwanya menyatu dengan tubuh aslinya. Luoya menyebutnya sistem jiwa. Kalau diperhatikan baik-baik, pedang itu retak semua, seakan-akan bisa patah sewaktu-waktu. Dengan memikirkan Luoya, sesuatu seperti bar properti langsung muncul di depannya. Tahap pertama, pedang jiwa yang patah +10 tidak memenuhi persyaratan penguatan. Atribut, kekuatan serangan +30. Daya tahan, 10/10. Mengapa stamina berhenti meningkat bahkan setelah semua latihan ini? Apakah 10 adalah batasnya? Menatap bar properti Luoya berbicara pada dirinya sendiri. Dan tampaknya tidak ada saudari sistem yang akan menjelaskan kepadanya. Sistem ini bahkan tidak berbicara kepadanya sekalipun. Luoya mencoba menemukan sendiri fungsinya selama ini. Pada awalnya seperti ini, tahap pertama, pedang jiwa yang patah +0. Setelah itu Luoya menemukan bahwa berlatih dan bertarung akan meningkatkan titik energi dan ketika titik tersebut mencapai nilai tertentu maka akan memperkuat pedang patah di jiwanya. Dan penguatannya beranjak dari pedang jiwa yang patah +0 menjadi pedang jiwa yang patah +1 dan seterusnya. Pada awalnya Luoya tidak merasakan perubahan apapun tetapi ketika mencapai +5 dia bisa merasakan kekuatan pertamanya meningkat secara signifikan. Hingga mencapai +10, meskipun Luoya masih berada di dasar kubu tetapi Anda bisa merasakan bahwa ia bukanlah seseorang yang baru masuk ke sini. Luoya berpikir dia dapat mengandalkan sistem ini dan memperkuat dirinya tanpa batas sehingga dia dapat berdiri di atas 4 kaisar dan 3 laksamana. Siapa yang tahu penguatan akan berhenti di +10? Sepertinya sudah mencapai batas penguatan dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Namun dalam properti bar, terdapat kata-kata, tidak memenuhi syarat untuk memperkuat. Luoya dapat merasakan bahwa jika dia memenuhi kondisi itu akan menghasilkan perubahan kualitatif pada kekuatannya. Tetapi dia belum menemukan jalannya. Apa yang disebut kondisi ini? Apa itu? Luoya melihat kata-kata itu dan mulai bermeditasi lagi. Waktu istirahat telah berakhir. Luoya masih tidak dapat memikirkan apapun saat suara komandan mencapai telinganya sehingga ia membuka matanya dan kembali berlatih. Segera setelah itu, hari pelatihan lainnya berakhir. Luoya dan rekrutan lainnya tidak selemah orang normal. Namun, kinerja buruk sehingga bahkan jika seseorang memandang rendah dirinya, dia akan mengabaikannya. Setelah pelatihan berakhir, Luoya akan meninggalkan tempat pelatihan.
Markas Marinir memiliki pelabuhan yang sangat besar dan dapat menampung ratusan ribu orang yang berlatih di alun-alun tersebut. Selain itu, di sana juga terdapat tempat tinggal bagi keluarga prajurit, yaitu benteng di bawahnya. Tentu saja Luoya tidak tinggal di sini. Dia dibawa oleh Garp ke Marineford. Ini adalah rumahnya sekarang. Garp tidak ada di rumah. Luoya tidak tahu kemana pamannya pergi. Yah, dia terlalu malas untuk peduli. Dia mandi dan melanjutkan mempelajari pedang itu dalam benaknya. Namun, Luoya bergegas keluar dari kamar mandi dan melihat seseorang di sofanya. Pamannya telah hilang selama seminggu. Dia tidak tahu kapan akan kembali, tetapi dia ada di sini. Orang ini, Luoya mendesah tak berdaya. Orang ini tiba-tiba menghilang selama seminggu. Jika dia tidak tahu bahwa Garp adalah pahlawan laut, berdiri di atas lautan, dia pasti sudah melaporkannya sebagai orang hilang. Saat itu Garp sedang duduk di sana memainkan sesuatu. Ketika dia melihat Luoya, dia menyeringai. Hahaha, apa kabarmu beberapa hari terakhir ini? Apakah penting bagaimana aku melakukannya beberapa hari terakhir? Kau hanya ingin menyentuh bagian yang sakit. Luoya bergumam lalu tersenyum kecil sambil memperhatikan Garp dan berkata, aku tidak melihatmu selama seminggu. Aku sangat khawatir, aku senang kau baik-baik saja. Ekspresi Garp langsung menegang dan percikan darah hampir keluar. Kalimat ini benar-benar diucapkan dengan baik, awalnya tidak tampak seperti penghinaan dengan ekspresi keponakannya yang tersenyum. Hal itu mengakibatkan 10.000 poin cedera internal. Dengan mulutnya berkedut, GARP dengan garis-garis hitam di kepalanya menatap Luoya. Menunjuk ke tinjunya yang besar dan berkata, Luoya, dasar bocah bau, apa kau mau mencium tangan besi nyonya tuaku? Itu terserah padamu untuk menikmatinya. Luoya berkata lalu mengangkat bahunya ke arah Garp dan pergi ke kamarnya. Namun saat itu Garp tiba-tiba melompat ke arahnya dan berkata, Luoya, kemarilah dan cium tinjuku. Orang ini benar-benar ingin mengalahkanku sekarang. Dalam pikiran Luoya, ide ini tiba-tiba muncul, sejujurnya, dia telah mengalami tinju cintanya beberapa kali. Tapi saat dia berbalik, benda yang ada di depannya bukanlah tinju Garp melainkan pedang yang sederhana dan indah. Bab 2, tampaknya benda yang sedang dimainkan Garp adalah pedang ini. Tampaknya benda yang sedang dimainkan Garp adalah pedang ini. Pedang ini tidak mempunyai sarung, atmosfernya dipenuhi aura yang tajam. Rupanya, pedang ini tidak biasa. Luoya sedikit terkejut melihat pedang di tangan Garp. Itu salah satu dari 21 pedang, Hono no Suki. Garp menyeringai dan menyerahkan pedang itu kepada Luoya lalu melanjutkan perkataannya, sebelumnya aku mendengarmu mengatakan bahwa kau menginginkan sebuah pedang, ketika aku sedang menghancurkan kelompok bajak laut, aku menemukan ini jadi aku membawanya kembali. Pedang legendaris dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Sodai Kitetsu yang dikenal sebagai Saijo, Wazamono, yang paling terkenal dari ketiganya, diikuti oleh Nidai Kitetsu yang dikenal sebagai Wazamono, dan terakhir Sandai Kitetsu yang dikenal sebagai Ryo Wazamono. Salah satu Sodai Kitetsu adalah Kokuto Yoru, pedang yang digunakan oleh Mihawk, pendekar pedang terkuat di dunia. Ingin mendapatkan salah satu Sodai Kitetsu sulit meskipun tidak jauh berbeda dari Nidai Kitetsu. Garp tidak datang untuk orang lemah, apakah dia datang untuk memberiku pedang ini? Apa yang ditemukannya saat membasmi kawanan bajak laut? Kemungkinan besar ia menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari berita tentang pedang tersebut di laut. Tidak heran Garp menghabiskan bulan ini menghindarinya, jadi ini alasannya. Tindakan Garp membuat Luoya merasa bahwa ia pantas berada di tempat ini. Ia mengambil Honosuke lalu berkata dengan serius, terima kasih. Hahaha, dasar bocah bau. Kenapa tiba-tiba bersikap sopan? Garp tersenyum pada Luoya sementara matanya memancarkan cahaya hangat namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba memperlihatkan senyuman yang ganas. Dasar bocah nakal, bulan lalu ku dengar kau ada di peringkat paling bawah di antara semua rekrutan. Suaranya baru saja melemah lalu dia tiba-tiba berdiri dan memukul kepala Luoya. Luoya menangis dengan keras. Saat berikutnya pedang itu ditarik keluar dari tangannya lalu dia menatap Garp dengan putus asa. Luoya mengusap dahinya yang bengkak sambil menatap Garp dan berkata, Paman Garp kenapa kau memukulku? Tidak ada alasan. Garp berkata kepadanya sambil menyilangkan tangan di dadanya. Luoya hampir menyemburkan darah dari mulutnya. Kemudian Garp melirik Luoya dan melanjutkan, ngomong-ngomong, aku memberimu cuti sebulan, untuk bulan berikutnya aku akan melatihmu secara pribadi. Kau harus serius atau, dan dia mengacungkan tinjunya. Apa? Luoya berpura-pura tidak tahu. Garp langsung menatapnya. Dia siap untuk melemparkannya terbang dengan pukulan dan berkata, apa yang tidak kau inginkan? Tidak, maksudku adalah, apakah kita mulai besok? Luoya tidak akan menolak. Dia menunggu saat ini, tetapi karena Garp sulit ditemukan, Luoya tidak dapat bertanya kepadanya. Dengan adanya Garp, Luoya akan mudah menjadi kuat, tetapi ia harus berusaha. Usaha setengah-setengah tidak akan ada gunanya. Tentu saja, latihan resmi akan dimulai besok. Sekarang, istirahatlah. Melihat Luoya bersedia berlatih, dia pun tenang dan tersenyum. Kembali ke kamarnya, Luoya langsung berbaring di tempat tidurnya. Dia harus beristirahat dengan baik untuk latihan besok, tetapi tetap memeriksa sistem, dan tiba-tiba bilah properti muncul. Tahap pertama, pedang jiwa yang patah plus 10 kondisi untuk penguatan telah terpenuhi. Atribut, kekuatan serangan plus 30. Peningkatan energi, 10/10. Tampaknya tidak ada perubahan. Luoya menguap dan tertidur. Namun, saat berikutnya dia membuka matanya, pikiran Luoya menjadi kacau, tidak terlihat sedikit pun rasa kantuk di matanya. Ini, syaratnya sudah terpenuhi.
Sebelumnya, setiap kali dia melihat garis itu sama saja, Anda tidak memenuhi syarat, tetapi hebatnya kali ini syaratnya telah terpenuhi. Luoya menenangkan hatinya dan memikirkannya. Ketika dia kembali ke rumah dia tidak melakukan apapun selain Garp memberinya Hono no Suki. Pikirannya tiba-tiba berhenti. Itu saja, ada hal lain yang dapat menjelaskannya. Setelah dia pulang satu-satunya hal yang dapat membawa perubahan pada pedang jiwa adalah dia mendapatkan Hono no Suki. Apakah perlu mengambil pedang? Mata Luoya menunjukkan sedikit pencerahan. Namun, dia tidak tahu apakah itu salah satu dari Nidai Keitetsu atau Sandai Keitetsu. Tapi itu tidak penting sekarang, yang penting adalah dia sekarang dapat terus memperkuat pedang jiwa. Saat berikutnya dengan pikiran Luoya, pedang di jiwanya muncul lagi. Dia menarik napas dan setelah itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung memilih opsi penguatan pada pedang. Tiba-tiba terdengar suara dengungan. Pada saat ini perubahan tiba-tiba terjadi di ruang yang kabur dari sebelumnya, jalan yang terbuat dari energi emas muncul entah dari mana dan menghilang ke dalam pedang dan mengisi celah-celah yang ada di dalamnya. Cahaya keemasan terang menyelimuti pedang itu. Ini pertama kalinya hal ini terjadi. Beberapa kali sebelumnya tidak sehebat ini. Saat energi keemasan itu memasuki celah-celah pedang, pedang itu mulai memancarkan bintang-bintang kecil, terlihat indah. Ketika Luoya menatap bintang-bintang itu, retakan pada pedang mulai menghilang. Benar saja, penguatan kali ini membawa perubahan kualitatif, bahkan retakan pada pedang mulai pulih. Luoya, sambil mengamati perubahan pada pedang, tidak dapat menenangkan hatinya. Dia benar-benar bersemangat. Akhirnya, retakan pada pedang itu sembuh sepenuhnya dan bintang-bintang mulai memudar dan akhirnya pedang itu tampak seperti pedang kuno dan terus tergantung di udara. Lalu Luoya memikirkan bar properti itu sekali lagi dan melihatnya. Tahap kedua, pedang kuno jiwa plus 0. Atribut, kekuatan serangan plus 40, kekuatan plus 10 dapat memiliki ekstraksi properti tambahan. Energi yang ditingkatkan, 0/20. Catatan, ini hanya bila XP. Luoya dapat melihat bahwa selain kekuatan serangan ada atribut lain yaitu kekuatan plus 10 dan properti ini tidak berwarna putih seperti yang lainnya melainkan berwarna hijau. Jelas ini adalah atribut yang lebih maju. Ketika kekuatan serangannya meningkat dia tidak dapat merasakannya, dia mungkin dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar tetapi sekarang ketika kekuatannya ditingkatkan dia dapat merasakannya dengan jelas. 10 poin kekuatan itu tampaknya tidak banyak, tetapi Luoya dapat merasakan kekuatannya meningkat sedikitnya 30%. Berarti kekuatan tubuhku hanya 30 poin. Luoya kemudian berpikir, lalu berapa kekuatan Garp? 10 atau 20 ribu. Mulutnya berkedut sedikit dan dia menaruh pikiran ini di belakang kepalanya lalu sekali lagi melihat ke bar properti. Energi yang ditingkatkan itu sekarang 0/20, jadi jelas jika dia ingin melakukan penguatan lebih lanjut, dia membutuhkan 20 poin di sana. Jadi kesulitannya meningkat setelah penguatan terakhir. Setiap kali dia menggunakan opsi penguatan, energi yang dibutuhkan akan meningkat yang sudah diketahui Luoya namun hanya meningkat 1 di setiap penguatan tetapi sekarang tiba-tiba meningkat 10. Luoya tidak terkejut dengan peningkatan mendadak itu. Yang membuatnya terkejut adalah di samping kekuatan serangan plus 40 dan kekuatan plus 10 terdapat pilihan untuk mengekstrak properti lainnya. Atribut tambahan itu, ini cukup menarik, mari kita coba. Luoya hanya berpikir, dia tidak perlu bergerak dan di atas bar properti, beberapa kata muncul. Mulai ekstraksi. Setelah kata-kata tersebut muncul, kata pada properti bar menghilang dan kemudian berbagai warna atribut berkedip. Warna terus berubah. Selain hijau, biru, dan ungu, Luoya dapat melihat properti emas. Namun sayangnya, dia tidak melihat properti apa itu. Hijau dan biru muncul paling banyak, ungu muncul lebih sedikit dan warna emas muncul hanya 1 kali. Meskipun aku tidak begitu jelas, sepertinya warna emas adalah warna dengan tingkatan tertinggi, lalu ungu adalah atribut yang langka, pikir Luoya sambil melihat warna-warna yang berkedip-kedip. Dia tidak tahu jenis properti apa yang akan diambil alih. Bab 3, tak lama kemudian kedipan berbagai warna mulai melambat. Tak lama kemudian kedipan berbagai warna mulai melambat. Roja akhirnya dapat melihat kata tersebut pada properti-properti yang berkedip-kedip itu. Secara umum, semuanya adalah peningkatan fisik berwarna hijau, semuanya biasa-biasa saja, jadi tidak menarik perhatiannya sama sekali. Tebasan itu perlahan menjadi semakin lambat, melihat bahwa itu akan berhenti pada atribut hijau, Roja merasa kecewa. Namun, Roja tidak menyangka bahwa apa yang tampaknya berhenti pada atribut hijau tiba-tiba menyala lagi lalu berubah menjadi atribut ungu. Lalu sebelum ia dapat melihat apa itu, atribut ungu ini berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di udara lalu menghilang ke dalam bilah properti. Dia memiliki atribut yang langka. Roja sungguh gembira setelah melihat adegan ini. Ia mengira pada akhirnya, ia hanya akan mendapatkan atribut hijau biasa namun tidak disangka ternyata atributnya langsung berubah menjadi ungu yang membuat jantungnya berdebar kencang karena gembira. Pada saat berikutnya, bilah properti muncul kembali. Tahap kedua, pedang kuno jiwa plus 0. Atribut, kekuatan serangan plus 40, kekuatan plus 10. Atribut spesial, semua hal di dunia ini, berubah menjadi abu catatan, nama Jepangnya adalah Banso Isekai Jin Tunase jika Anda tahu apa artinya ini sama dengan D pecinta Bleach tidak memenuhi syarat untuk evolusi. Energi, 0/20. Mata Roja hampir terbelalak saat melihat itu. Dia menatap bar properti itu sejenak. Bukankah ini, melihat kalimat dalam atribut khusus, Roja mengira dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Lalu dia tiba-tiba teringat. Saat ini Roja masih belum yakin apakah yang dipikirkannya benar-benar demikian, jadi, setelah beberapa saat ia fokus pada atribut spesial tersebut, lebih banyak deskripsi bermunculan.
Atribut khusus, semua hal di dunia ini, berubah menjadi abu. Tahap awal, serangan pedang mendapat kerusakan tambahan. Tahap pertama, keterampilan aktif, Shikai, Ryujin Jaka tidak diaktifkan. Tahap kedua, skill aktif, Bankai, Zanka no Tachi tidak diaktifkan. Ini adalah, hampir segera setelah melihat ini pikirannya tergerak. Tidak heran dia merasa begitu akrab dengan kata-kata itu. Segala hal di dunia ini akan menjadi abu. Bukankah ini kapten pertama Soul Society, Kapten Komandan Genryusai Shigekuni Yamamoto yang memiliki Zanpakuto terkuat? Shikai, Ryujin Jaka saat digunakan suhunya akan naik hingga 6000 derajat. Suhunya sepanas permukaan matahari. Bankai, Zanka no Tachi bila digunakan suhunya akan naik hingga 15 juta derajat. Ini adalah suhu inti matahari yang akan mengeringkan semua air di dunia dan membakar dunia. Kekuatan semacam itu layak disebut sebagai yang terkuat di dunia dan pedang semacam itu layak disebut sebagai Zanpakuto terkuat. Sebaliknya, kemampuan buah iblis magma milik Laksamana dunia ini, Akainu, bagaikan permainan anak-anak melawan Yamamoto. Bagaimana magma bisa dibandingkan dengan inti matahari? Sekadar melihat properti itu, pikiran Roja terbakar, ia dapat membayangkan lautan api menelan seluruh dunia. Roja tidak dapat menahan hatinya dan ingin melihat cara mengaktifkan Shikai, Ryujin Jaka. Tahap pertama, Shikai, Ryujin Jaka. Persyaratan aktivasi, fase kelima jiwa pedang. Tahap kedua, Bankai, Zanka no Tachi. Persyaratan aktivasi, dapatkan Shikai untuk melihat kondisi aktivasi Bankai. Setelah melihat dua baris itu hati Roja menjadi sedikit tenang. Benar-benar tidak mudah, aku harus mencapai tahap kelima untuk bisa menggunakan Shikai. Dengan kata lain, aku perlu segera memperkuat diriku ke level kelima atau bahkan lebih tinggi. Keesokan paginya, sinar fajar terbit dari cakrawala saat memenuhi dunia dengan vitalitas. Kegembiraan Roja memuncak, ia ingin segera memulai latihan agar ia dapat memperkuat pedang jiwanya. Jadi, dia bangun pagi-pagi dengan penuh kegembiraan. Tidak ada rasa lelah, tampaknya karena pedang jiwa pemulihan Roja lebih kuat dari orang normal. Sungguh ajaib, selama ia tidur semalaman, keesokan harinya, betapapun lelahnya ia akan tampak baru. Itulah yang membuat Roja sangat cocok untuk latihan. Masalahnya adalah Garp. Dia bilang hari ini dia akan mulai melatih Roja tetapi sekarang dia masih tidur. Roja terlalu malas untuk membangunkannya, yang meskipun dia memanggilnya dia tidak akan bangun. Roja baru saja keluar dan memulai latihan meninju sederhana. Ini adalah metode pelatihan di markas besar marinir. Tidak semua orang bisa mempelajari Rokushiki bahkan di Camp Marineford. Yah, dia tetap membutuhkan fisik yang kuat untuk menggunakannya. Dia tertarik pada Soru, teknik gerakan kecepatan tinggi dalam Rokushiki. Itu akan sangat membantunya saat bertarung dengan pedang. Sedangkan untuk senjata, dia tidak akan membutuhkannya karena dia memutuskan untuk menggunakan pedang. Jadi dia tidak perlu belajar trik menggunakan senjata dan sebagainya. Kedua senjata ini akan membuat mereka yang belajar menggunakannya menjadi lebih kuat. Tetapi Roja akan berlatih dengan Garp, selama kekuatannya tidak berkurang itu tidak masalah. Bagi Roja saat ini, dia tidak kekurangan metode praktis. Jadi selama dia menginginkan sesuatu, dia mungkin akan mendapatkannya dari Garp. Jadi yang dia butuhkan sekarang adalah fokus pada latihan dan menjadi lebih kuat secepat mungkin dan memperkuat pedang jiwa. Setelah berolahraga sekitar 1 jam, tubuh Roja berkeringat. Kemejanya basah kuyup, jadi dia berhenti dan menghela napas lega. Bahkan sekarang, Garp masih belum bangun. Roja tidak berdaya, dia tidak bisa tidur sampai sekarang, dengan semua kebisingan ini. Yah, mungkin mustahil baginya untuk membangunkan Garp jadi Roja memikirkan bar properti itu lagi dan bar itu muncul di hadapannya. Tahap kedua, pedang kuno jiwa plus 0. Atribut, kekuatan serangan plus 40, kekuatan plus 10. Atribut khusus, semua hal di dunia ini, berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Energi, 1/20. Selain titik tunggal dalam energi, tidak ada perubahan lain. Bukankah energinya meningkat lebih lambat dari sebelumnya, hanya menambah 1 poin. Setelah 1 jam latihan, energinya meningkat hanya 1. Yah, Roja tidak begitu terkejut sepertinya dia mengharapkan ini. Lalu setelah berpikir sejenak Roja mengambil pedang di atas meja. Salah satu nidai Keitesu, Hono no Suki. Karena pedang inilah dia memenuhi syarat penguatan untuk tahap pertama dan juga karena itu Roja mendapat atribut langka ungu. Menjerit, terdengar gesekan antara sarung dan bilah pedang. Ini adalah pertama kalinya dia menarik Hono no Suki keluar dari sarungnya. Hono no Suki ramping dan panjang. Saat sinar matahari terpantul di permukaannya, pedang itu memancarkan kilau yang terang. Bilahnya sedikit merah, tampak seperti ada api yang berkobar di pedang itu. Tampaknya dengan itu dia akan dapat menggunakan Ryujin Jaka. Bukankah pedang ini berhubungan dengan atribut itu? Pikiran itu tiba-tiba terlintas di benak Roja. Ia berdiri dan berjalan ke tengah halaman. Walaupun Roja bukan seorang pendekar pedang tapi melihat pantulan sinar matahari di pedangnya membuatnya memancarkan aura panas. Berpikir tentang atribut spesial. Sebelum Bankai dan Shikai, ada tahap awal. Skill pasif itu akan membuat setiap serangan memiliki damage api tambahan. Mata Roja sedikit bersinar dengan jejak cahaya. Mari kita lihat efek kerusakan api yang menyertainya. Roja menatap pedang di tangannya, membisikkan kalimat ini dan dengan lembut mengangkat Hono no Suki. Momen berikutnya, pedang di tangannya tiba-tiba turun. Dalam prosesnya, Roja dapat merasakan semacam kekuatan tiba-tiba keluar dari jiwanya.
Roja tiba-tiba berteriak. Saat pedang Roja selesai diayunkan, tiba-tiba di udara muncul api kemasan ke arah Roja mengayunkan pedang. Kemudian, segerombolan puing dari halaman berjatuhan. Puing-puingnya langsung terbakar. Api yang berkobar membubung ke angkasa mengubah puing-puing menjadi debu hitam dan berangsur-angsur padam. Melihat pemandangan ini Roja merasa puas. Jika ini hanya api biasa, apa yang akan dilakukan oleh api Ryujin Jaka atau bahkan, Zanka no Tachi? Pikiran ini membuat Roja sangat bahagia. Bab 4. Setelah percobaan pertamanya, Roja terus menguji kekuatannya. Dia baru berhenti setelah merasakan kekuatan barunya. Namun, seluruh halaman menjadi kacau sekarang. Seakan-akan lautan api menyapu semuanya. Saat menguji Roja menemukan bahwa ia dapat memilih untuk melepaskan api atau hanya menggunakan serangan pedang biasa. Jadi penambahan kerusakan akibat api dikendalikan olehnya. Kedua, Roja dapat melepaskan api tersebut, lalu dengan pikiran api tersebut akan padam. Jadi, keberadaan api tersebut juga dikendalikan olehnya. Selain itu kekuatan ini dapat digolongkan dengan buah iblis api namun walaupun Roja kebal terhadap api saat ini namun hal itu tidak sealami pengguna buah iblis yang dapat langsung berubah menjadi api. Dan sementara Roja terus bermain dengan pedang dan menguji kekuatannya, Garp akhirnya terbangun. Bau apa ini? Hidung Garp yang setengah tertidur berkedut beberapa kali. Kemudian dia berjalan ke halaman dan melihat Roja berlatih pedang. Wah Roja si bocah nakal itu sudah bangun. Pikiran itu tiba-tiba terlintas di benak Garp. Kemudian, sesaat kemudian, seluruh tidur Garp lenyap tanpa jejak. Matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar saat melihat halaman yang terbakar. Ini, apa yang sedang terjadi? Garp menatap selama beberapa detik. Jaaaaaaah. Suara itu bergema lagi di Marineford, hampir membuat ayam beterbangan dan anjing melompat. Bahkan Laksamana Armada Marinir mendengarnya, meskipun dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Garp. Ketika dia memikirkan Garp, garis hitam muncul di atas kepalanya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk peduli. Suara Garp menggemparkan. Untungnya tidak ada apa-apa di luar selain beberapa puing, dan meskipun tahu Garp Roja tidak berbicara dan tidak menjelaskan karena Garp tidak terlalu peduli dengan halaman itu jadi dia segera tenang. Roja dan Garp mulai memulihkan halaman dan setelah selesai, masih ada bau terbakar yang muncul dari waktu ke waktu. Berdiri di halaman, Garp menatap tajam ke arah Roja dan Roja tersenyum lebar. Baiklah bocah nakal, selama sebulan ke depan aku akan mengurus latihanmu sendiri. Tapi ajaranku sangat ketat dan jika kau berani bermalas-malasan, bersiaplah untuk dicintai oleh tangan besi lelaki tua ini. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Garp menatap tajam ke arah Roja. Momentum yang meningkat ini akan langsung membuat orang yang paling berani pun takut. Namun Roja tidak takut sedikit pun. Garp mungkin terlihat tegas dan sebagainya, tetapi itu tidak akan membuat Roja mundur, malah membantunya lebih bersemangat. Ayo mulai. Roja menjawab dengan sederhana, tetapi dia memperlihatkan tekad yang kuat, tekad untuk menjadi kuat. Garp jelas bisa merasakannya. Dia terkejut, tetapi dia senang. Dia takut Roja tidak punya semangat juang. Tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya sia-sia. Pada saat yang sama di kamp Marineford, Roja tidak muncul dalam pelatihan di mana semua rekrutan sedang berlatih sekarang. Dalam jeda sejenak mereka yang mendengar tentang cuti beliau berbincang-bincang satu sama lain. Baru sebulan pelatihan dan dia sudah mengambil cuti. Dia ada di posisi terbawah dibandingkan dengan siapapun di kubu ini dan dia bersedia pergi. Orang ini mungkin sudah kehilangan harapan. Bagaimana mungkin orang seperti ini menjadi keponakan wakil Laksamana Garp? Beberapa rekrutan berkata satu persatu sambil menunjukkan wajah penuh penghinaan. Dan pada saat itu seseorang berteriak. Diam. Dari arah suara itu terlihat seorang gadis cantik bertubuh tinggi dari rekrutan baru datang dan langsung berkata, jadi kalian sekarang bisa membicarakan wakil Laksamana Garp di belakangnya. Apakah? Semua orang yang hadir saling pandang dan tampak takut, kemudian seseorang melihat ke arah rekrutan wanita itu dan berkata, tolong, Tina. Ini salah kami. Jadi, jangan beritahu instruktur, iya. Rupanya wanita cantik ini sangat kuat dan mempunyai kekuatan seorang lulusan namun tetap tidak lulus dan juga dia pernah bekerja sama dengan Roja sebelumnya. Tina lalu mendengus dan berkata, meskipun penampilan Roja tidak begitu bagus, dia tetap keponakan wakil Laksamana kita, Garp. Jadi, kalau kau berani mengatakan itu lagi, kita lihat saja nanti. Ya, meski banyak orang yang hadir tidak setuju, mereka tetap mengagumi Garp dan mereka tidak ingin tidak setuju dengan kata-kata Tina. Lagi pula Tina sangat kuat, hasilnya ada di puncak rekrutan dan di dunia ini kekuatan lebih kuat daripada status. Tina melihat mereka setuju. Dia menggerutu dan melanjutkan latihannya sehingga yang lain juga melanjutkan latihan mereka. Bab 5. Di halaman, sinar matahari kemasan bersinar turun, memenuhi dunia dengan vitalitas. Saat ini tubuh Roja dipenuhi keringat, nafasnya terengah-engah seakan sudah mencapai batas kemampuan tubuhnya. Dia melakukan latihan jongkok yang paling sederhana dan paling dasar. Keringatnya membuat tanah basah. Dia bernafas dengan berat tetapi masih mengucapkan suatu angka setiap kali dia jongkok. Tahun 2201, 2202. Kakinya menjadi mati rasa. Dia hampir tidak bisa merasakannya, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan terus ingin melampaui batas. Meskipun peningkatan Roja pada pedang jiwa tidaklah kecil, tetapi penguatannya sendiri lebih menakutkan. Jika kita membandingkannya dengan rekrutan lainnya, dia tidak akan berada di posisi terbawah lagi. 2353, 2354. Sekali lagi dia mencoba berdiri namun hanya berhasil setengah jalan kemudian terjatuh lagi karena tidak mampu berdiri lagi dan hanya dapat mencoba mengatur nafasnya.
Apakah 2354 adalah batasku? Walaupun tubuhnya amat lelah namun jiwanya tidak terkuras sedikitpun karena jiwanya masih menyatu dengan benih yang ada di dalamnya. Dia mampu mencapai batasnya lagi. Hal ini dimungkinkan karena jiwanya yang luar biasa kuat yang membuatnya melampaui batas fisiknya. Meskipun menyakitkan, dia bisa melakukannya. Dia bisa menahan rasa sakit seperti ini. Roja tidak bisa merasakan kakinya lagi. Kakinya mati rasa, jadi untuk beberapa saat dia tidak akan bisa berdiri. Lalu di saat berikutnya wajah Roja dipenuhi garis-garis hitam dan mulutnya berkedut. Garp berdiri di sana saat dia sedang tidur. Roja mendesah, ia terlalu malas untuk membangunkan Garps. Ia memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membangunkannya bahkan jika ia mencoba. Kemudian dengan sebuah pikiran, bar properti muncul di hadapannya. Dia bisa melihat bahwa energinya meningkat satu. Roja mengangguk sedikit lalu palang properti menghilang dan dia mulai beristirahat. Setelah beberapa saat, Roja tampak mulai sadar kembali, dan mencoba untuk berdiri, dan akhirnya Garp terbangun. Ketika dia terbangun dia tidak malu tapi langsung berbalik melihat Roja. Sekilas Roja sedang duduk di tanah. Garp menatapnya dan mengira dia sedang tidur seperti dirinya. Namun sesaat kemudian dia melihat pakaiannya yang kusut dan tanah basah di bawahnya serta Roja yang mencoba berdiri dengan kaki gemetar. Awalnya Garp bersiap untuk langsung meraung seperti terakhir kali namun raungannya tersangkut di tenggorokannya sementara matanya berkedip dengan warna berbeda. Ini, apakah dia baru saja mencapai batasnya? Keadaan kakinya yang gemetar ini membuat Garp terkejut. Seperti ini dia akan mengeluarkan semua potensinya. Garp secara alami dapat mengenali keadaan seperti itu. Itu adalah keadaan setelah melampaui batas. Melewati batas bukanlah hal yang mudah karena hal itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik. Itu semua tentang kemauan keras. Garp tidak menyangka kalau tekad Roja sekuat ini, melampaui imajinasinya. Garp tersenyum puas lalu di saat berikutnya kembali ke keadaannya yang ketat dan setelah Roja memulihkan kekuatannya, mereka melanjutkan latihan. Hampir sebulan waktu berlalu. Bulan ini Roja hampir setiap hari melampaui batas kemampuannya sementara ia terus berkembang. Setiap hari kekuatan fisik Roja meningkat lebih dari hari sebelumnya. Tampaknya karena jiwanya lebih kuat, mematahkan batasan fisiknya adalah hal yang mudah baginya. Dan dia bisa menahan rasa sakitnya. Di bulan ini tubuh Roja banyak berubah, walaupun dia belum mencapai ukuran Garp tapi tubuhnya tetap menjadi lebih sempurna tidak seperti tubuhnya yang kurus sebelumnya. Roja sendiri merasa sangat puas. Tentu saja sementara perubahan ini mengubah penampilannya, kekuatannya meningkat jauh lebih banyak. Pada bulan ini di samping peningkatan fisik, pedang jiwa juga menguat beberapa kali lipat. Jika sebulan yang lalu kekuatannya hanya 30 poin maka sekarang dia mencapai 100 poin. Kekuatannya meningkat 3 kali lipat hanya dalam sebulan. Ini adalah hasil latihannya, dan satu-satunya efek setelah melampaui batasnya adalah nafsu makannya akan bertambah. Roja sekarang bisa menebak mengapa tokoh utama aslinya makan begitu banyak. Selain itu, meskipun level pedangnya tidak meningkat sebanyak kekuatan fisiknya, tetapi masih meningkat beberapa kali. Di depan matanya bar properti itu tiba-tiba muncul. Tahap kedua, pedang kuno jiwa plus 6. Atribut, kekuatan serangan plus 75, kekuatan plus 20. Atribut khusus, semua hal di dunia, terbakar menjadi abu, semua serangan pedang memiliki peningkatan kerusakan api kondisi evolusi tidak terpenuhi. Energi, 14/70. Setelah tahap pertama energi yang dibutuhkan untuk setiap penguatan meningkat 10. Meski begitu di bulan ini Roja mencapai plus 6 dan evolusi ketiga sepertinya tidak terlalu jauh. Serentak, api yang sebelumnya hanya mencapai 1 meter, kini bisa meluas hingga 56 meter. Walaupun dia tidak tahu banyak teknik pedang tapi api ini bisa menutupinya untuk saat ini. Pada bulan ini kekuatan Roja meningkat pesat. Bahkan Roja sendiri tidak tahu seberapa kuat dia karena selama ini dia selalu bersama Garp dan Garp terlalu kuat untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Roja menjabat tangannya sebulan yang lalu, dia berada di peringkat terakhir dan sekarang dia memiliki begitu banyak kekuatan. Dia tidak bisa menahan senyum. Bab 6. Pada bulan di mana Roja berlatih dengan Garp para rekrutan itu benar-benar melupakannya. Dan di bulan ini sebuah pesan seperti api liar menyebar di seluruh perkemahan. Apakah kau sudah mendengarnya? Penilaian pertempuran yang sebenarnya akan segera dimulai. Tentu saja aku mendengar semua pelatihan sebelumnya adalah untuk penilaian pertempuran ini, dan dikatakan jika mendapat peringkat pertama atau jika kinerjamu bagus, kamu akan bisa masuk ke kam elit dan dilatih oleh Laksamana Set. Para rekrutan membicarakan dan mengagumi Laksamana Set. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa kagum dan hormat kepadanya. Marinir bukanlah panti jompo, melainkan tempat mereka melawan bajak laut dan khususnya para elit di markas besar. Dan sebagainya. Marinir akan menyelenggarakan penilaian, pertempuran sesungguhnya yang dimoderatori oleh para laksamana, dan semua rekrutan harus berpartisipasi. Perkemahan ini dibagi menjadi perkemahan biasa dan perkemahan elit. Perkemahan biasa memiliki sekitar 10 kelompok yang dipimpin oleh 10 instruktur dan perkemahan elit hanya memiliki 1 kelompok. Dan pangkat tertinggi setelah lulus untuk kam elit adalah kapten dan pangkat terendah adalah letnan komandan. Dan yang paling penting adalah instruktur kam elit tersebut adalah mantan laksamana Set. Memasuki perkemahan elit bagaikan mimpi bagi semua rekrutan karena semua laksamana marinir saat ini dilatih di bawah Set di perkemahan elit. Semua orang bersemangat memikirkan hal ini. Ada beberapa orang yang sudah tahu kalau mereka tidak mempunyai kesempatan jadi mereka berdiskusi siapa dari rekrutan tersebut yang akan masuk ke kubu elit. Saya memperkirakan Drake dari kelompok kelima akan menjadi yang pertama. Drake, ya, tidak ada yang bisa menang melawannya. Dia terlalu kuat. Kudengar dia membunuh kelompok ke-8 terkuat dalam pertarungan.
Berbicara di sini lelaki itu tidak dapat menahan rasa takutnya. Sekalipun mereka semua adalah rekrutan, tetapi yang terkuat di setiap kelompok dapat dengan mudah mengalahkan rekrutan lainnya. Dan bahkan yang terkuat dari grup ke-8 yang ditekan di bawah lonjakan X Drake tidak diragukan lagi dia yang terkuat tahun ini. Ya, Drake memang yang terkuat, tetapi bisakah dia tetap berada di kubu elit? Mendengar hal ini seseorang di kerumunan tidak dapat menahan tawa. Terkuat, tidakkah kau tahu bahwa semua yang ada di kam elit adalah monster? Orang-orang berikutnya saling memandang. Kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala, tampaknya mereka tidak tahu apapun tentang kam elit. Jadi mata semua orang tertuju pada orang yang berbicara. Rekrutan itu melihat banyak mata yang menatapnya, menarik napas dalam-dalam dan berubah serius dan berkata, dikatakan bahwa yang terkuat di kubu elit saat ini adalah seseorang yang disebut perokok dan dia mendapat Moku no Mi. Tahukah kamu apa artinya? Setelah hening sejenak. Tiba-tiba setelah memahami maksudnya mata semua orang bersinar. Bukankah itu jenis buah iblis terkuat yaitu Logia? Apakah ada yang bisa menang melawanku? Bukankah ini mengagumkan? Jika itu benar maka saya rasa tidak ada seorang pun yang dapat menentangnya. Di halaman, matahari sedang bersinar di tengah hari. Saat ini Roja mengayunkan Hononosuke miliknya ke bawah. Lengannya mati rasa, tetapi dia terus melanjutkan tanpa lelah. Berlatih sampai batas kemampuannya. Latihan biasa tidak akan berhasil, dia harus melewati batasnya lagi dan lagi. Tubuh Roja semakin kuat dan semakin sulit untuk menembus batas. Tidak apa-apa, ini Garp yang sedang mengajar. Walaupun menjadi sulit dia masih bisa meneruskannya. Dia memiliki pedang jiwa, jadi Roja lebih tertarik pada ilmu pedang, dan kadang-kadang bahkan berkonsultasi dengan Garp tentang hal itu. Dan jawaban Garp berada di luar ekspektasi Roja. Garp berkata kepadanya bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam ilmu pedang, tidak ada jalan yang pasti. Jalan terakhir selalu berbeda. Untuk melatih keterampilan berpedang, Anda memerlukan kekuatan fisik, kekuatan lengan, dan kecepatan gerak. Adapun yang disebut Rokushiki, ia dapat menambah kekuatanmu sampai batas tertentu, tetapi tidak baik jika hanya mengandalkannya saja. Meskipun Garp tidak kuat dalam anggar tetapi sebagai salah satu yang terkuat di dunia ia telah melihat banyak ahli pedang yang kuat. Meskipun demikian, mendapat jawaban seperti itu dari Garp tidak terduga. Latihan Roja saat ini adalah untuk memperkuat inti tubuhnya. Sesuatu yang penting bagi pengguna pedang. Dan itu hanya dengan mengayunkan pedang dalam gerakan yang nampak seperti mengayunkan pedang. Tiba-tiba Garp datang ke halaman dan melambaikan tangannya. Roja, kamu bisa istirahat. Oke, Roja menghentikan ucapannya dan menatap Garp dengan aneh. Bulan ini meskipun Roja begitu tekun berlatih dan menguras seluruh tenaganya saat berlatih, Garp tidak menyuruhnya untuk istirahat sekalipun. Jadi bagaimana mungkin dia memberitahunya sekarang? Melihat wajah Roja, Garp memasukkan jarinya ke hidungnya dan berkata, penilaian pertempuran yang mengharuskan semua rekrutan untuk hadir akan dimulai besok. Meskipun Garp dapat dengan mudah mengeluarkan Roja dari penilaian, dia tidak mau. Meskipun bakat dan tekad Roja kuat, ia tetap membutuhkan pengalaman bertarung yang sebenarnya. Ia harus merasakan darah sungguhan. Jika tidak, ia tidak akan menjadi kuat. Apa itu? Mendengar perkataan Garp, mata Roja berbinar dan mengusap mulutnya yang sedikit terangkat membentuk senyuman. Dahulu kala Roja menemukan bahwa dalam pertarungan sesungguhnya energi dalam sistem jiwa akan meningkat lebih cepat dalam pertempuran nyata. Belum lagi, untuk waktu yang lama Roja ingin menguji kekuatannya dalam pertempuran sesungguhnya sehingga dia tentu tidak akan menolak pertempuran sesungguhnya. Sekarang pedang jiwanya telah menguat hingga +6 meskipun jaraknya masih jauh dari Shikai tahap kelima. Namun, dia tidak begitu jauh dari tahap ketiga dan kemungkinan besar di tahap ketiga dia akan mengalami transformasi lain. Jadi untuk ini Roja berharap untuk bisa naik level. Bab 7, Keberangkatan. Hari berikutnya, di depan pelabuhan besar di pasukan marinir, kapal perang besar berlabuh di sana dan kelompok rekrutan menaiki mereka. Total 10 kapal perang besar masing-masing diisi dengan satu kelompok dari kam biasa dan sebagai tambahan terhadap rekrutan ada 5 wakil laksamana yang ikut naik bersama mereka. Meskipun mereka hanya dari kubu biasa, mereka tetap mendapat kesempatan untuk bergabung dengan kubu elit di masa mendatang. Jadi ketika mereka pergi ke laut untuk melakukan penilaian, markas besar mengirim 5 wakil laksamana untuk memastikan keselamatan mereka. Tak lama kemudian kapal perang mulai meninggalkan pelabuhan dan menuju ke laut. Namun anehnya, dari 10 kapal hanya 9 yang tersisa dan satu kapal terakhir masih berlabuh di pantai tanpa ada tanda-tanda akan pergi. Para rekrutan di kapal perang itu awalnya pendiam tapi setelah beberapa saat mereka mulai gelisah. Biasanya kapal-kapal akan berangkat pada saat yang sama, tapi bagaimana sekarang? Beberapa orang mengerutkan kening dan bergumam. Kapan kita mulai? Tim lain sudah mulai, bagaimana dengan kami? Banyak rekrutan yang tidak puas meski keadaan tidak menjadi kacau, mereka masih mulai berbicara. Dan pada saat ini, seseorang datang dari jauh dan langsung menaiki kapal. Pria yang menaiki kapal itu adalah Roja. Tentang tidak adanya huruf J dalam alfabet Jepang, saya pikir ada huruf J dalam kanji. Maaf, saya terlambat, kata Roja sambil berjalan lalu mencari tempat di pojok dan duduk. Dia bahkan tidak menjelaskan mengapa dia terlambat. Dia tidak banyak bicara, dan dia juga tidak banyak bicara dengan rekrutan itu. Meskipun Roja sudah tidak kecil lagi bulan ini, kebanyakan orang masih mengenalinya. Toh, dia sudah berada di kam selama sebulan. Suara seluruh rekrutan terhenti saat kedatangan Roja. Melihat ini, beberapa orang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah kapal perang itu tetap tinggal menunggu Roja? Setelah hening sejenak, terdengar suara keras. Apa ini? Apakah kita sudah menunggunya begitu lama?
Bukankah dia sudah berhenti? Meskipun dia keponakan wakil Laksamana Garp, ini masih terlalu berlebihan. Sebagian besar rekrutan menatapnya dengan jijik dan sangat tidak puas terhadapnya. Awalnya mereka gelisah karena penilaian tersebut. Jadi, meskipun dengan hal kecil seperti ini, mereka menunjukkan ketidakpuasan yang kuat. Beberapa rekrutan tetap tenang. Salah satunya adalah orang yang dikenal sebagai yang terkuat di kamp biasa X-Drake. Namun ketika dia melihat Roja, matanya berbinar. Orang ini, dia menjadi lebih kuat. Sebelumnya Drake tidak peduli dengan Roja tetapi begitu dia melihatnya sekarang dia merasakan perubahan yang terjadi padanya, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Namun, meski tampaknya Roja menjadi jauh lebih kuat, tetapi Drake tidak terlalu peduli. Awalnya dia adalah yang terburuk di seluruh kamp. Bahkan jika dia mengalami semacam perubahan bulan ini, seberapa banyak seseorang dapat berubah dalam sebulan. Lagi pula tujuan X-Drake adalah menjadi yang pertama di perkemahan bukan yang pertama di grup. Setelah melihat sejenak dia mengalihkan pandangannya dari Roja dan tidak peduli lagi. Dan para rekrutan menjadi lebih berisik. Wakil Laksamana menatap dengan dingin dan berkata, "Diamlah." Dengan ini, kapal perang itu kembali tenang. Kebanyakan orang menutup mulut mereka tetapi di wajah mereka, ekspresi tidak puas masih tersisa, ketika melihat Roja. Pada saat berikutnya, semua wajah yang menunjukkan ketidakpuasan langsung menghilang. Karena semua perwira di kapal perang itu memberi hormat termasuk Laksamana muda dan di sana dua orang berpakaian seragam marinir berjalan perlahan berdampingan dan di mata orang banyak tampak tatapan pemujaan dan penghormatan yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah Garp, sementara yang lain berjalan selangkah demi selangkah sambil meningkatkan momentum yang agung di setiap langkah. Semua menghormatinya. Dia adalah instruktur kam elit baru Marineford tetapi juga, mantan Laksamana Marinir. Tidak heran mereka akan menunggu di sini. Mereka awalnya menunggu Laksamana Zed dan wakil Laksamana Garp. Mengapa mereka malah menunggu orang itu? Ketika rekrutan melihat Garp dan Zed, wajah ketidakpuasan mereka menghilang. Melihat Garp dan Zed, banyak yang menunjukkan ekspresi hormat. Pada saat ini tidak seorang pun memperhatikan Roja. Yang dilihat halayak sekarang hanyalah Garp dan Zed. Saat Garp menaiki kapal, dia mengalihkan pandangannya dan akhirnya mencapai tubuh Roja. Kemudian dia menyeringai dan langsung bergerak ke kabin atas bersama Zed. Agar Zed dan Garp menyaksikan wakil Laksamana melihat para rekrutan dan berkata, "Wakil Laksamana Garp dan kepala instruktur Zed akan menonton secara pribadi, jadi beri mereka penampilan yang bagus." Ya, para rekrutan itu berbaris dalam barisan. Mereka melihat Zed dan Garp menaiki kapal. Para rekrutan menjadi gembira karena Garp dan Zed akan menyaksikan penilaian secara langsung. Hanya Roja yang duduk di pojok tidak bersemangat dan malah duduk malas di antara dua meriam. Dia hanya melirik sekilas ke arah para rekrutan. Lalu dia melirik ke bawah. Drake memperhatikan tatapan Roja. Bahkan sejak dia tiba di sana, Roja memperhatikan Drake. Bukan karena ia adalah yang terkuat di grup kelima atau karena ia yang terkuat di kubu biasa tetapi karena ia adalah salah satu supernova dari era Luffy, salah satu dari 11 supernova tetapi sekarang ia hanya seorang rekrutan. Awalnya, Drake menjadi Laksamana muda dan karena alasan tertentu, ia memberontak terhadap marinir dan menjadi bajak laut. Aku tidak tahu apakah dia sudah mendapatkan buah iblis Zoan kuno atau belum. Roja menggelengkan kepalanya sedikit dan dia tidak lagi melihat dan peduli. Kapal perang itu akhirnya berangkat dengan kecepatan penuh dan tak lama kemudian yang ada hanya lautan, tidak ada yang lain. Disinilah banyak raja laut hidup. Sesekali Anda dapat melihat raja-raja besar itu muncul dari kejauhan lalu kembali lagi ke dalam air. Kapal besar ini memiliki tenaga turbo. Jadi, ia dapat berlayar dengan mudah tanpa angin dan meskipun mereka tidak memiliki turbo, mereka masih memiliki Garp dan Zed. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah pulau kecil. Ada banyak pulau kecil yang membentuk kepulauan, pulau-pulau itu memiliki berbagai tanaman dan dari waktu ke waktu akan terdengar suara gemuruh dari dalam salah satu pulau. Sungguh menakjubkan. 9 kapal perang lainnya berlabuh di tempat yang berbeda dan tak lama kemudian kapal perang yang ditumpangi Roja berhenti di pinggir kepulauan di sebuah pulau kecil. Disinilah Anda akan menjalani penilaian. Setelah berlabuh, wakil Laksamana berbicara kepada semua rekrutan, sementara Garp dan Zed tidak muncul. Bab 8, di pulau ini, apakah ada bajak laut? Di pulau ini, apakah ada bajak laut? Rekrutan itu memandang pulau itu sambil mendengar suara gemuruh yang datang dari sana dan merasa takut. Wakil Jenderal mencibir, melawan bajak laut. Kau terlalu lemah lembut. Bajak laut sangat kejam. Tempat ini lebih cocok untuk ujian ini. Misi Anda bukanlah untuk melawan dan membunuh setiap monster di sekitar Anda. Tidak ada batasan untuk senjata kecuali senjata berat. Jadi senjata api tidak apa-apa. Memburu setiap makhluk akan memberimu sejumlah poin. Monster yang kuat akan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lemah. Kalian dapat berburu sebagai satu tim tetapi poin akan dibagi rata di antara semua anggota. Kata wakil Laksamana. Ketika dia tiba-tiba menjadi lebih serius, semua orang menjadi tenang. Meskipun mereka adalah rekrutan, mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Meski begitu, mereka merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Hanya segelintir orang yang tampak sama seperti Drake. Di wajah Roja, ada sedikit keterkejutan, jadi ujiannya bukan tentang melawan bajak laut, tapi melawan monster. Ini adalah sesuatu yang seharusnya diketahui Garp, tetapi Roja tidak bertanya dan Former tidak memberitahu. Bukannya dia lupa tentang hal itu, tetapi dia mungkin tidak mengatakannya dengan sengaja. Wakil Laksamana merasa sangat puas dengan reaksi itu dan setelah beberapa saat melanjutkan, pulau ini penuh dengan peralatan pengawasan termasuk langit. Perangkat pemantau ini akan berfungsi sebagai perekam semua yang Anda bunuh.
Jika seseorang menghadapi krisis, kami akan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya, tetapi dia akan didiskualifikasi. Tapi, Wakil Laksamana berkata dengan sungguh-sungguh, ini tetap menjamin keselamatan semua orang. Jika salah satu dari kalian bertemu monster terkuat di sini, dia akan hancur sebelum bantuan bisa sampai kepadanya. Periksa waktu agar kita bisa berkumpul kembali setelah 3 hari dari sekarang. Semoga Anda beruntung. Kursus Angkatan Laut biasa tidak memiliki penilaian praktis seperti itu. Namun, para rekrutan di Marineford sebagai elit marinir harus melalui baptisan ini. Seperti kata pepatah, tanpa melalui darah dan api, elit tidak akan lahir. Tak lama kemudian semua rekrutan sudah berada di pulau itu. Sebagian besar dari mereka membawa senjata api. Yang lainnya membawa pedang atau jenis senjata lainnya seperti Roja dan Drake. Drake hanya membawa pedang dan kapak sementara Roja hanya membawa Hono no Suki. Hanya sedikit orang yang tidak memiliki senjata api sehingga mereka mendapat terlalu banyak perhatian dan kebanyakan orang akan memandang mereka dengan rasa iri dan kagum. Seperti ketika Drake turun dari kapal perang. Kekuatan Drake diketahui semua orang dan di mata mereka, dia sangat kuat dan tidak membutuhkan senjata api karena senjata api biasa tidak berguna baginya. Saat ini Roja juga turun. Banyak orang yang tidak sengaja menatapnya. Mereka terkejut karena Roja juga tidak memiliki senjata api dan hanya membawa sebilah pedang. Sambil melihat mereka merasa bahwa Drake percaya diri dengan kekuatannya sedangkan Roja dia hanya bersikap sombong. Apakah dia tidak tahu bahwa ujian ini sangat berbahaya? Dia mungkin akan mati. Banyak rekrutan yang tampaknya memandangnya sebagai orang idiot lalu seseorang berkata. Hei, apakah kamu datang hanya untuk mati? Hina juga melihat pemandangan ini TL, Tina memang hina selama ini. Maaf, saya salah. Dia tidak bisa diam, jadi dia mengingatkannya, saya sarankan kamu membawa senjata. Pemeriksaan ini akan sangat berbahaya. Hina tiba-tiba berkata tetapi Roja menatapnya dan merasa bahwa dia tidak asing. Saat berikutnya dia mengingatnya, bukankah ini Hina yang memiliki buah iblis Ori-Ori no Mi? Tetapi tampaknya dia masih belum memakannya. Maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa menggunakan senjata. Roja menatap Hina dan mengangkat bahunya. Meskipun di dunia ini ada beberapa orang kuat yang menggunakan senjata api, tetapi Roja memilih jalan pedang, bukan senjata api. Selain itu, karena sekarang dia adalah orang biasa, senjata api tidak dapat melukainya sama sekali. Meskipun Roja berkata jujur, saat Hina mendengarnya, dia mengira Roja sedang membodohinya. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung lari ke hutan. Roja juga memutar matanya melihat sikap Hina. Dia merasa tidak berdaya. Hina marah padanya sementara dia hanya mengatakan kebenaran. Dia menggelengkan kepalanya dan pun menuju ke kedalaman hutan. Di dalam kapal perang, di sebuah ruangan luas yang penuh dengan proyeksi gambar. Layar-layar itu menampilkan semua kepulauan. Di ruangan ini, semua instruktur hadir dan menyaksikan pertunjukan. Mereka mencatat skor untuk setiap kelompok dan bersiap menyelamatkan mereka jika ada bahaya. Adapun instruktur Z sang mantan laksamana ia menyilangkan lengannya sambil mengamati layar monitor sedangkan untuk Garp ia tengah memakan kerupuk nasi di samping Z. Itu keponakanmu Roja, tanya Z pada Garp sambil menunjuk salah satu layar. Ya, Garp memberikan tanggapan samar-samar, seolah tidak tertarik. Padahal, dialah yang seharusnya paling khawatir di sini. Kudengar dia berlatih di bawah bimbinganmu selama sebulan. Namun sebelum itu, dia berada di peringkat terakhir di antara semua rekrutan. Meskipun kau ingin dia masuk ke kam elit, kurasa itu akan tetap sulit. Z menatap layar yang menampilkan Roja bergerak melewati hutan sambil menggelengkan kepalanya. Sebulan di mata Z terasa terlalu singkat karena Roja sangat buruk sehingga bahkan dengan pelatihan khusus Garp, dia memperkirakan bahwa dia tidak sekuat itu sekarang. Akan tetapi, karena keponakannya Garp, Z, tidak keberatan menerimanya di perkemahan elit dan mengajarinya apapun hasilnya nanti. Lagi pula, dia telah menjadi teman Garp selama puluhan tahun. Hahaha, Z, kurasa anak ini lebih kuat dari yang kau kira. Garp mendengarkan Z lalu menggigit kerupuk beras itu dan menelannya setelah tertawa. Oh, kita tunggu saja. Z mendengarkan perkataan Garp dan berkata. Dia tidak terus berdebat dengannya. Dia hanya terus menonton layar. Bab 9, di hutan lebat. Di hutan lebat, Roja bergerak maju sambil membawa pedangnya. Pulau ini terbilang kecil jika kita melihat keseluruhan kepulauannya tetapi tetap saja sebesar perkemahan ini. Kecuali di awal, Roja tidak bertemu satupun rekrutan setelah memasuki hutan. Roja mencoba mencari perangkat pemantau. Namun, dia tidak menemukan video dan musi. Mungkin mereka menggunakan peralatan lain. Kepulauan ini mungkin buatan manusia. Saya pikir tempat ini dibuat khusus untuk ujian ini. Roja berjalan melewati hutan dan menemukan jejak buatan. Tampaknya hutan ini dipindahkan ke sini. Jadi ini berarti bahwa makhluk di pulau ini dipilih khusus untuk pemeriksaan. Roja tiba di tempat yang sunyi. Keheningan yang mematikan. Tiba-tiba sepasang mata muncul di belakang Roja. Makhluk ini memiliki 2 taring besar. Itu adalah babi hutan raksasa. Jagoan. Saat berikutnya, babi hutan yang menatap Roja dengan mata merah darah tiba-tiba berlari ke arahnya. Sepertinya Roja akan tertusuk. Namun pada saat berikutnya Roja melompat dan menendang kepala babi hutan itu. Seolah-olah Roja menumbuhkan sepasang mata di belakang punggungnya. Bang! Babi hutan merah yang tadinya kuat, tiba-tiba ambruk karena tekanan tendangan Roja, dan tidak dapat menahan kekuatan besar di balik tendangan itu. Roja terkejut dan mundur sedikit. Babi hutan ini tidak menyangka bahwa makhluk kurus dan lemah di depannya memiliki kekuatan sebesar itu. Sambil menatap antara kakinya dan babi hutan itu dengan kaget, mulut Roja tersenyum tipis.
Mangsa pertamaku datang dengan sendirinya. Keberuntunganku tidak buruk dan aku bahkan menggunakan kakiku saat berlatih menggunakan tanganku. Babi hutan itu mengaum. Babi hutan raksasa itu tidak mati setelah ditendang Roja, tetapi ia masih terkejut. Ia tidak punya ide untuk mundur. Ia menggelengkan kepalanya dan sekali lagi menyerbu Roja. Kali ini Roja juga bergerak ke arah babi hutan itu sambil memegang gagang Hono no Suki dan tiba-tiba dia menghunusnya. Ini adalah teknik dasar menghunus pedang yang sudah berkali-kali dipraktikkan Roja. Pedang itu tiba-tiba mengeluarkan garis merah. Saat berikutnya Hono no Suki kembali ke sarungnya, dan di depan Roja, babi hutan itu berdiri diam. Kesunyian. Garis berdarah muncul di antara kedua alis babi hutan itu dan darah muncrat keluar, babi hutan itu terbelah menjadi dua dan masing-masing bagiannya jatuh ke sisi yang berbeda. Di matanya, Anda bisa melihat kepanikannya bahkan saat sekarat ia tidak bisa mengerti caranya. Layak menjadi salah satu dari 21 pedang Owasamono. Sambil menatap babi hutan yang terbelah dua oleh pedangnya dia sedikit terkejut, dia menatap Hono no Suki dan tersenyum. Inilah pertama kalinya ia menggunakannya untuk memotong makhluk hidup. Dia tidak menyangka dia bisa membelahnya hanya dengan satu ayunan pedangnya. Dia bahkan tidak menyangka kalau dia punya kekuatan sebesar itu. Monkey, D. Roja, membunuh monster level 3, babi hutan raksasa. Monster di pulau itu diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan. Yang terkuat adalah tingkatan 5, dan monster tingkatan kelima akan lebih kuat daripada rekrutan elit, bahkan mungkin lebih kuat daripada wakil laksamana. Setiap level memiliki skor yang berbeda. Level tertinggi yang memberikan 5 poin. Sambil melihat layar, Z dapat melihat seluruh proses Roja memotong babi hutan dengan satu serangan pedang. Kekuatannya bagus. Mungkin lebih baik daripada kebanyakan rekrutan KAM. Tampaknya bulan ini dia benar-benar menjadi jauh lebih kuat dan satu hal lagi. Bukankah pedang itu salah satu pedang Owasamono, Garp? Z menatap Garp di sampingnya. Meskipun pedang itu bukan yang terbaik, tetapi pedang itu sangat bagus dan langka. Jadi, memiliki pedang seperti ini tidaklah mudah. Garp mengerti maksudnya. Hahaha, Roja anak itu lebih suka menggunakan pedang, jadi. Garp melatih Roja selama sebulan sehingga melihatnya membunuh monster level 3 dengan menebasnya dengan satu serangan membuatnya merasa puas. Z menggelengkan kepalanya dan berkata, permainan pedangnya terlalu kasar, dia hanya akan menggunakan kekuatan lengan tanpa teknik. Mengandalkan Hono no Suki tidak akan berguna melawan monster yang lebih kuat karena sulit untuk menembus pertahanan monster seperti itu. Jadi saya khawatir dia akan menghadapi pertarungan yang sengit. Meskipun kinerja Roja bagus, Z terbiasa dengan orang-orang berbakat dan bahkan mengajari sendiri ketiga laksamana saat ini. Jadi, penilaiannya akurat. Saat mereka selesai berbicara wajahnya berubah. Pada saat yang sama, wajah Garp juga berubah. Tidak bagus. Mengaum. Di seberang layar, mereka bisa mendengar suara gemuruh yang mengejutkan. Mereka melihat di layar bahwa tepat saat Roja membunuh babi hutan raksasa, tampak bayangan raksasa yang ukurannya 2 kali lipat babi hutan muncul di hadapannya. Bayangan itu besar. Itu adalah salah satu dari beberapa monster sebesar ini di pulau itu. Seekor kera punggung coklat. Z dan Garp sebelumnya tidak peduli karena itu adalah monster level 3. Namun, si kera adalah monster level 5 sehingga mereka menyadarinya lebih cepat daripada siapapun. Jika saja itu Garp atau Z mereka bisa menang dengan satu jari tapi, bagi rekrutan dari kubu biasa, akan sangat sulit menghadapinya sendirian. Monster level 1. Bahkan jika salah satu rekrutan elit bertemu dengan monster normal, dia belum tentu menang, apalagi kera punggung coklat yang paling tangguh. Z dan Garp terdiam sejenak. Dengan kekuatannya, monster level 4 adalah batasnya dan melawan monster level 5 dan kera punggung coklat akan menjadi. Z menatap layar dan berhenti berbicara tetapi maksudnya jelas. Soal mengirim bantuan atau tidak, toh Roja adalah keponakan Garp, jadi keputusan Garp yang akan diambilnya akan lebih baik. Saat ini Garp menonton layar tanpa sepatah kata pun dan benar-benar tegang. Kera itu sangat lentur dan bergerak sangat cepat sehingga kemungkinan besar mustahil untuk melarikan diri. Jika ia bertemu monster level 5 lainnya, ia dapat melarikan diri dengan hasil latihannya selama sebulan tanpa cedera apapun. Tetapi ini adalah makhluk yang paling lincah di seluruh pulau. Mengapa peruntungannya begitu buruk? Garp menatap layar yang ada si kera coklat di dalamnya sambil menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menunggu sebentar. Jika dia bergegas dari sini ke lokasi Roja, dia mungkin akan sampai di sana seketika itu juga. Jika Roja tidak dapat berbuat apa-apa, Garp akan menyerbu ke sana dengan kecepatan tercepatnya. Bab 10, saat ini di hutan. Saat ini di hutan, dengan kemunculan tiba-tiba monster level 5 kera punggung coklat, Roja hanya bisa menghadapinya. Itu muncul setelah dia memenggal kepala babi hutan raksasa level 3 dan menyimpan pedangnya. Monster level 5 itu sekitar 3 kali lebih tinggi dari Roja. Ia berdiri seperti bukit di depannya. Si kera memiliki lengan yang kuat. Ia tampak sangat kuat hingga dapat mencabik-cabik babi hutan. Kera punggung coklat ini jelas beberapa kali lebih kuat daripada babi hutan raksasa. Setelah melihat monster ini Roja memasang ekspresi serius. Benarkah, pulau ini punya monster seperti itu? Bahkan 10 orang yang direkrut tidak akan bisa mengalahkannya. Mengaum, si kera tampak mengejar babi hutan untuk memakannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa makhluk kecil mungil ini akan membunuhnya. Mangsanya telah diambil sehingga si kera tampaknya sangat marah. Ia merasa tersinggung karena mangsanya telah dicuri. Jadi ia melihat Roja menepuk dadanya dan memperlihatkan niat membunuhnya. Detik berikutnya, si kera menyerbu ke arah Roja. Kecepatannya sangat tinggi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan babi hutan raksasa. Si kera mengayunkan tinjunya ke arah Roja dan menghantamnya.
Melihat hal itu Roja mengeluarkan Hononosuke miliknya dan langsung mengayunkannya saat orang pertama yang datang ke arahnya. Ia ingin memotong tangan orang itu. Ah! Darah muncrat seketika dan muncullah bercak-bercak darah. Bahkan kera punggung coklat tidak dapat menahan senjata setajam itu. Meski begitu, pertahanannya lebih kuat daripada babi hutan raksasa karena pedang itu hanya dapat memotong dagingnya dan tidak dapat memotong tulangnya yang keras. ROOOOAR. Si kera mengira bahwa satu pukulan saja dapat menghancurkan serangga kecil di depannya. Ia tidak menyangka bahwa Roja memiliki kekuatan untuk melukainya. Dan akhirnya ia pun marah. Di hutan ini kecuali beberapa monster, kera ini adalah yang terkuat dan bahkan pengecualian itu tidak akan berani menyinggungnya. Dan kini serangga kecil ini pun dapat melukainya, ia menjadi sangat marah dan siap mencabik-cabik serangga ini. Aku bisa memotong kulit dan otot, tetapi tulangnya keras, tidak, seharusnya kekuatanku terlalu kecil. Roja setelah menyelesaikan serangannya mundur sekitar 10 meter dan berhenti. Tepat setelah datang ke sini, aku bisa melawan monster kuat. Roja mengangkat kepalanya, tak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ia menunjukkan senyum tipis. Jadi ini beruntung, atau malang. Roja tersenyum dan perlahan mengangkat pedangnya di atas dadanya. Roja mengarahkan pedangnya ke arah kera. Kera punggung coklat itu mengerti bahwa Roja ingin bertarung. Jadi, ia meraung dan menyerangnya lagi. Roja hanya mengangkat pedangnya dan menurunkannya lagi. Si kera langsung menggunakan jarinya untuk menjepit pedang. Kekuatan besar menekan pedang itu. Sang kera menampakkan raut wajah penuh penghinaan dan bersiap untuk mencabut pedang dari tangan Roja, maka ia dapat mengurus dengan baik serangga kecil yang berani melukainya itu. Tetapi, si kera tidak menyadari api di mata Roja. Bersenandung, hampir saat kera itu meninju pedang sebelum pedang itu bisa ditarik, api kemasan yang sangat panas tiba-tiba meletus dan dari tubuh Hononosuke keluarlah api. Melihat api itu si kera punggung coklat langsung membeku sesaat. Saat kera itu linglung, api kemasan yang panas menyembur tepat di muka kera itu. Si kera pun sadar kembali dan sepasang matanya yang besar menampakkan rasa takut dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Meskipun kera itu cepat, apinya jauh lebih cepat dan dalam sekejap api itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Kobaran api membubung ke angkasa bagaikan gumpalan awan merah dan si kera yang berada di tengahnya berubah menjadi seekor kera api besar. Detik berikutnya dari arah itu keluar suara ledakan dan bau bebek. ROOOAR. Kera punggung coklat itu meraung, kali ini teriakannya menggetarkan bumi. Tiba-tiba ia keluar dari kobaran api. Mata si kera terbakar abis sementara api masih membakarnya dari atas ke bawah. Dengan kesakitan demikian, si kera berguling-guling hendak memadamkan api sambil menabrak pohon-pohon besar dan berteriak keras. Berguling-guling seperti orang gila, semua semak-semak menyala dan kera yang mencoba memadamkan api itu pun masuk ke dalamnya lagi. Dan terus meratap. Apa? Ini tidak mungkin. Saat api tiba-tiba berkobar, hampir semua orang di ruang pemantauan kapal perang berseru. Pedang api, kamu pasti bercanda. Semua orang di sini terbelalak. Melihat Roja, semuanya tampak luar biasa. Karena Roja adalah orang pertama yang menghadapi monster level 1, semua marinir di ruangan itu memusatkan perhatian pada layar yang menunjukkannya. Ketika mereka melihat Roja dipaksa mundur oleh si kera dan kemudian si kera mencubit pedang Roja, mereka semua mengira dia akan dicabik-cabik. Tetapi, kera itu tiba-tiba menangkap api yang ditembakkan dari pedang. Khususnya mantan Laksamana Z saat melihat adegan Roja memenggal kepala babi hutan, dia terkejut dengan hasil latihan selama 1 bulan. Tetapi sekarang pedang Roja menyemburkan api setelah ayunan itu. Hal ini membuat mata mereka hampir jatuh. Lucu sekali. Roja bukanlah seorang pemakan buah iblis, atau Garp seharusnya mengatakannya, belum lagi penampilan Roja sebelumnya yang tidak seperti seseorang yang memakan buah iblis. Terlebih lagi, api itu diproyeksikan dari badan pedang, bukan dari tubuh Roja. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Pertama Roja mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat sehingga terjadi gesekan dengan udara yang menghasilkan api itu atau pedang api. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.